Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Anyway, hari ini seperti biasa ketemuan barengan sama Sevia Dara. Dan juga Mayang di Ready Nine Kustik. Itu dia. Kemarin gak sama gue Nine Kustiknya. Aturan kalau misalnya ada Nine Kustik gak boleh siaran kalau gak ada Dara gitu harus. Terus otoke gitu. Kumaha jadinya nanti. Musisi-musisi mau nyanyi di mana dong? Ya kan gue artis. Bercanda. Pede banget. Hai, apa kabar? Ya ampun. Ada tim gercep nih. Ada salah satu fans dari musisi yang bakal kita interview. Bener. Dengan album terbarunya. Betul. Tampilan terbarunya. Bener, itu banget. Karena Ya kan? terakhir ketemu tuh cuman mau nge-spill katanya bakalan ngerilis sesuatu yang lebih besar dari Betul. sebelumnya. Dah gitu doang katanya. Cuman nge-spillnya segitu. Sekarang datang dengan membawa sesuatu yang besarnya secara nyata dan ugal-ugalan. Nah itu dia Zuzurli sih. Iya lagi. Tapi kamu udah sempet dengerin lagu-lagunya? Udah, aku udah sempat dengerin lagunya di satu album itu karena ada beberapa lagu yang sebenarnya udah dirilis sebelumnya gitu. Ada yang mungkin rilisan awal tahun ini gitu kan, ada juga yang di tahun lalu gitu. Berarti nih anak satu ketemu sama kita setahun 3 kali ya? Setahun 3 kali, bener. Oh baik, minum obat kalian Neng ya. Rajin gak apa-apa ya. Rajin gak apa-apa lah. Kalau udah ngomongin soal Nine Kustik itu tandanya kita bakal bawain satu insert program kita yang sebenarnya kita bikin untuk ngasih wadah buat musisi-musisi yang pengen promo di radio, karya terbarunya, lagu-lagu terbarunya dan musik-musiknya. Bener begitu. banget. Pokoknya mulai dari musisi lokal Bandung, nasional sampai internasional, semuanya bisa dan boleh banget untuk tampil di Nine Kustik ini. Itulah. Tapi kalau buat sekarang kita ketemuan barengan sama Nuka. Let's go. Kaget nih. Nuka Kaget sekarang ya katanya gitu. Iya, Nuka sekarang. Wah, sekarang sih. Aduh. Ih, ya ampun. Ya ampun. Ya, Kenapa lu jangan begitu? gitu lagi dong, Wak. Gak apa-apa. Boleh duduk. Boleh. Boleh. Mau kapan juga naiknya boleh. Udah Nuka. sebelum? Udah. Ya, udah on air, langsung. kita udah on air, Nuka. Udah, silakan duduk. Apa kabar Nuka? Baik. Tadi tuh aku udah dipanggil belum sih? Udah dipanggil. Beneran. Oke. Beneran. Kenapa lo takut lo belum dipanggil terus udah masuk? Gitu? Enggak, saya tadi kan aku agak lost connection di situ. Terus tiba-tiba ada terus aku langsung geblok gitu terus kesini. Gitu. Enggak, emang tujuannya gitu. Kita surprise anaknya. Surprise gitu. Oke. Iya, Nggak pakai sama kayak aba-aba. Nuka yang tiba-tiba datang ngasih surprise. Itu bener. Congratulations buat album terbarunya Nuka. Terima ya. kasih Buat banyak. Nuka ya. Tampilan barunya juga gue lihat Bener. lebih dewasa ya. Beda banget nih sama beberapa bulan lalu kita ketemu. Bener, iya lagi. Terakhir kapan sih? Sama Senandika. Awal tahun ya? Enggak deh, kayaknya itu Enggak. pertengahan tahun gak sih? Awal. Masih awal. Awal ya itu ya? Iya. Oh iya betul. Sama Senandika tuh waktu itu cuman nge-spill katanya bakalan balik lagi dengan sesuatu yang lebih besar dah gitu doang. Itulah. Ya. Bener ya? ya, Bener. Terus kita Inilah. ulik-ulik kan kayak apa tuh Nuka, apa tuh showcase, nanti aja kata Nuka gitu. Tapi manajernya Nuka udah ngontak gue dari seminggu sebelum Rilis. albumnya rilis. Nanti lu harus dengerin lagu yang ini ya katanya gitu. Iya mas, oke mas, aman aja mas. Gue bilang. Soalnya ternyata kan dari sekian banyak lagunya Nuka tuh gue gak nyangka banget ternyata ragam si genrenya tuh ada semua di album ini. Iya, bener. Bahkan pas gue dengerin salah satu lagunya juga tadi gue sempat bilang sama Mayang loh kayak ini kayaknya bukan Nuka banget deh gitu. Explore ya, lebih explore musik ya untuk kali ini ya Nuka. Iya sih, maksudnya aku coba untuk memperluas memperluas pendengar juga kan. Misalkan aku juga pengen mengembalikan masa-masa aku pas kecil pas lagi aktifnya ngeband, jadi aku kayak pengen musik-musik yang memang terkesannya tuh full band dan organik gitu. Jadi pas betul. aku bawakan juga akunya seneng gitu. Jadi kayak aku pas awal buat lagu tuh mikir gimana caranya pas live tuh seru juga gitu. Jadi that's why aku buat lagu-lagu yang seperti di album ini. Tapi berarti ini tuh albumnya lebih senaturalnya kamu aja gitu. Nuka banget berarti. Nuka banget atau gimana? Iya,
natural dan cukup cukup bermain-main sih. Maksudnya kayak kayak let's say Focus Tracknya Kembali Kecil itu benar-benar musik yang aku pertama kali rilis tuh kayak gitu di album ini gitu. Maksudnya sebelumnya kan pasti orang-orang kenal yang kayak aku yang pop, ballad, terus juga ambience, maksudnya bukan musik-musik yang besar lah gitu. Besar, iya. Nah cuman di album ini aku emang udah bilang ke label kayak aku pengen dong buat album sekalian menjejakkan kakiku lebih mantep lagi di musik tuh sebagai Nuka, dan aku pengen album yang memang musiknya overall itu organik dan terkesan band gitu. Jadi tapi kamu tidak menghilangkan juga Nuka-Nuka yang kata orang Nuka tuh musisi ballad misalnya gitu, nggak juga kan sebenarnya ya. Loh di album tuh ada lagu ballad juga. Iya gitu, kan? ya benar. Bener, Jadi bener, kayak bener, aku memang cukup bereksperimen juga di album itu gitu. Oke, justru meluaskan si genrenya nih gitu. Benar. Tapi kamu ini gak sih kayak suka bete gak sih kalau misalnya ada orang-orang yang bilang Nuka tuh lagunya yang mana sih, itu yang galau-galau, itu suka bete gitu nggak? Sebenarnya nggak juga sih, maksudnya kayak itu kan juga bagian dari perjalananku ya di musik ini gitu. Paling yang aku pikirin adalah gimana kedepannya tugasku untuk memperkenalkan lagu-lagu yang lainnya supaya orang yang tahu itu bisa lebih tahu, dan yang belum tahu bisa tahu yang sekarang gitu. Jadi kayak lebih luas aja cakupannya gitu. Oh iya sih. Lebih wise ya sekarang ya. Ya lu kayak punya dua kepribadian. Enggak, ini karena kemarin datang deh. sama Senandika nggak begini. Kayaknya karena mic-nya deh. Kayaknya ya. Tergantung ya. Apa karena brewoknya mungkin sekarang atau gimana? Sebenarnya kalau sama ya sesuai pakaian aja sih Kak. Sesuai pakaian. Karena kan waktu di Senandika kan lebih explore ya, lebih ekspresif gitu. Sekarang kan ya karena ini bawaan dari lahirnya seperti ini, jadi ya kembali ke pabrik. Kembali ke setelan pabrik. Pabrik. Justru ini setelan pabriknya Nuka tuh seperti ini. Iya. Tapi aku penasaran banget, kamu kan di album You Know ya, benar. Album ini tuh kan ngasih lihat kalau dari aku pribadi ya, dari aku pribadi tuh aku ngelihat sisi Nuka versi lebih mature-nya, lebih dewasanya gitu, lebih kayak ngasih gebrakan baru kalau ini loh Nuka yang baru gitu. Kalau aku ngeliatnya seperti itu. Tapi emang kamu bikin brandingan untuk album ini tuh kayak gini atau gimana? Ya secara tidak langsung sebenarnya album ini pengen mengarah ke sedikit rebranding Nuka juga baik sebagai fisiknya maupun sebagai musisinya gitu. Karena juga pertama yang ketahuan banget di lagunya pastinya itu lagunya memang cukup berbeda dari lagu-lagu yang sebelumnya pernah Nuka rilis. Dan juga untuk kalau dari tampilan aku awalnya kebayang malah mau warnain rambut kan. Tapi kayaknya pada saat dipikir-pikir maintenance-nya agak lumayan. Satu, karena kan soalnya promo album ini kan mungkin dia jangka waktunya 6 bulan sampai setahun kan. Jadi aku berusaha untuk mempertahankan selama itu gitu. Tapi itu yang ngasih ide ke kamu buat warnain rambut kamu sendiri? Aku sendiri. Karena aku belum pernah. Emang asalnya mau warna apa? Kayaknya kayak agak semi blonde tapi nggak yang terang banget. Jadi kayak masih warna-warna kalem gitu. Gue nggak kebayang sih Nuka rambutnya. Aku juga nggak kebayang sih. Tapi soalnya maksudnya kayak yang aku suka adalah aku akhirnya bisa sedikit-sedikit tuh kayak mencicipi hal-hal yang aku penasaran dari lama gitu. Apa aja? Let's say kayak inilah kayak Brewok gitu. Aku sebenarnya pengen numbuhin tuh memang rencana di umur 25 ke atas kan. Gitu. Tapi karena ini album dan sepertinya butuh penampilan aku tertarik baru untuk mencoba dan aku juga sejauh ini emang nyaman dan aku suka dengan style sekarang, tapi itu juga ada salah satu hal yang akhirnya aku berani untuk coba dan akhirnya aku pas lihat oke aja, maksudnya kayak aman kok dan aku juga suka gitu. Dan itu salah satunya, dan juga apa ya, aku mungkin lebih berani untuk berpakaian yang aku inginkan aja sih gitu. Jadi kayak aku kan kadang kalau pakaian tuh mikir ini bagus nggak ya kalau misalkan orang lain lihat, atau kayak ini bagus nggak ya kalau misalkan, soalnya kan aku mungkin orang tidak akan mengira aku sebagai seseorang yang sangat fashionista ya bahasanya. Maksudnya yang into fashion banget, cuman emang aku
nggak terlalu fashion tapi at least aku tahu apa yang mau aku kenakan gitu. Jadi kalau tiap kali ada suatu hal pasti aku selalu mikir kayak oh hari ini kayaknya pakai ini nih pas gitu. Oke, aku pakai gitu. Gue jadi penasaran. Nih ya kalian nih sobat Nuka ya. Sobat Nuka. Bener. Gue jadi penasaran pas pertama kali Nuka rilis si posternya tuh kalian gimana sih? Tanggapannya? Wey. Hah? Hai, ini yang cewek dua nih, cewek dua, coba. Gue kabur dulu ya. Nggak cukup. Sini deh. Gue. Cukup. Bisa. Kepo gue soalnya. Bisa. Berdiri Kita aja kaget, ayo, jujur ayo. aku kaget tau Nuk. Dulu kayaknya kursinya lebih rendah gak sih? Yang lu, karena lu Dulu minta yang Nuka ganti rendah. kursi. Oh gitu ya? Iya. Oh pakai itu dulu ya? Betul. Oh iya bener sih. Oke. Coba, ini tiap Nuka ada di Ya sini nggak ada apa-apa, mulu. kamu lagi. Kita tuh udah aku lagi katanya. Dari zaman di mall sebelah yang ngasih gelang gue tahu tuh. Jangan dibahas. Terus kemarin nyanyi ya terakhir ya. Iya, kemarin nyanyi. Kemarin nyanyi terakhir. Betul. Sekarang kita tanyain. Kita tanya ketika gimana Nuka ngelihat Nuka dengan model yang sekarang. modelan sekarang dengan visual yang lebih baru. Salting. Jangan Lebih digituin ke agak ke kok. pressure ya sih. Karena hujan. Coba deh jawabnya sambil lihat Nuka ya. Aduh. Nah, pokoknya waktu rilis album itu kayak ngeliat Nuka yang baru ya, keren banget. Terima kasih banyak. Nukanya gimana? Kalau albumnya keren, Nukanya gimana? Hah? Iya. Oh cewek kalau salting gitu ya? Iya ya. Oh ya udah keren. Makasih ya Neng. Arigato. Apa tuh? Apa? Aku bilang Nuka makasih banyak karena sampai detik ini udah terus konsisten untuk berkarya. Untuk sampai album ini rilis. Terus aku selalu percaya karya yang dibuat dari hati akan selalu sampai ke hati. Jadi keren banget. Yeay, so Arigato. sweet Terima kasih. Gemes amat. Gemes banget Mantap. sih. Apa yang pengen Nuka sekarang kan udah ada album ya kan? betul. Apa yang pengen Nuka sampein untuk sobat Sobat Nuka. Nuka ini? Apa ya? Sebenarnya album ini adalah salah satu tanda terima kasih juga sih maksudnya untuk Sobat Nuka yang kan Sobat Nuka sebenarnya udah terbentuk dari tahun 2014 ya kalau nggak salah, udah cukup lama dan maksudnya banyak juga orang yang datang dan pergi tapi pastinya untuk mereka yang memang benar-benar mendukung dan mendoakan dan selalu menantikan hal-hal selanjutnya dari Nuka, aku pasti berterima kasih banyak dan sampai detik ini album ini mungkin adalah salah satu bagian kecil dari rasa terima kasihku untuk Sobat Nuka pastinya untuk pendengar yang selalu mendengarkan musik-musik Nuka dan berharapnya sih pasti terserah lagu yang mana aja tapi semoga setidaknya ada satu lagu yang bisa menjadi teman baik hari-hari kalian gitu. Itu kan untuk Sobat Nuka yang hilang tuh terserah ya. Iya. Kalau yang datangnya telat nih gimana nih Nuka? Nah nih? ini, Hah? yang dari kemarin udah, Kak besok Nuka Nuka jam jam berapa? Katanya jam Tapi 3, datangnya kata-kata telat. gitu. Apa-apa, begitu. terima kasih udah datang kan abis hujan loh. Abis hujan. Terlalu Oh banjir. Oh, banjir. Ya ampun. Di Wah. Kircon, oh iya memang itu. Gimana? Baik, di Kircon. Kircon. Mana tuh? Kircon it's mean Kiara Kiara Condong. Condong, nama Oh, daerahnya oke, gitu. oke. Memang itu selalu banyak genangan sih Kak kalau di situ Iya. gitu. Jadi udah orang Bandung udah oh iya gitu udah gak aneh sih. Soalnya kalau misalnya banyak kenangan susah dilupain. Oh. Aduh. Repot banget Iya, kalau iya, udah iya, nyentuh-nyentuh kenangan. Kayaknya di albumnya Nuka juga banyak banget sih kenangan-kenangan Betul. yang kayaknya sama Nuka disempilin di situ. Apalagi sih kembali kecil juga kan ngasih kita nge-reminder kita tuh untuk kayak flashback ya. Ya. ini waktu kita kecil tuh kita sebebas itu Ah, gitu loh. bener hidup. lagi. Ih bagus ya bridging kita ya. Mantap Keren sih. banget. Alus, Iya, 100. Makasih ya. Mantap. Terus dulu kita Putus. Cuman sebelum kita masuk ke lagunya tuh aku mau tanya dulu. Kata Yunoya tuh dari mana sih? Iya.
You know ya itu diambil dari kata Yunani kuno. Artinya pemikiran yang indah atau pikiran yang baik. Dan itu alasan dibalik pemilihan kata itu memang kebetulan selaras dengan kesimpulan keseluruhan album yang Nuka keluarkan, dan juga aku mikir segala hal yang terjadi kepada kita, semakin bertambahnya usia, semakin matang, pasti kita juga sadar bahwa semua ada alasannya, dan itu adalah menurut aku itu adalah pikiran yang baik untuk bisa menemukan titik tengah dari segala hal yang terjadi gitu. Iya benar. Tapi bener ya, berarti nggambarin kalau Nuka ini benar-benar wise, benar-benar mature di album yang ini gitu loh. Amin. Dan aku berharapnya seperti itu. Biar dianggap Nuka bocil lagi ya. Nuka gitu ya sekarang ya. Tapi memang kayak meskipun emang dibuat se-mature mungkin, tapi memang lagu-lagunya pun let's say kayak Kembali Kecil itu sebenarnya aku juga akan act seperti ya kita pas kembali kecil. Maksudnya kayak gimana rasanya kita bisa mengenang masa-masa kecil yang benar-benar aktif, petakilan gitu kan. Jadi kayak salah satu alasan dibalik aku nulis Kembali Kecil pun adalah karena aku pengen sedikit mengenang momen di mana aku bisa tertawa lepas gitu, dan itu aku berharap bisa bawa di panggung-panggung nantinya gitu. Karena ternyata kehidupan setelah dewasa itu tidak seindah bayangan tidak kecil seindah kita. Dibayangkan, ya, gitu. benar. Betul. Tidak secerius itu Iya, gitu benar. lah. Tidak Ketawanya lebih ke senang corporate itu. aja kalau sekarang kan. Iya kan? Iya betul. Iyalah. Oke, mungkin habis ini kita langsung bahas aja per tracknya tuh tentang apa. Tentang Oke. apa? Ya, Betul. boleh ya. Boleh dong, harus Boleh ya. justru itu. Itu dia, karena tadi baru ke spill tuh yang Kembali Kecil aja. Kembali Kecil, betul. Dan itu main tracknya juga. Ya, main tracknya itu. Main tracknya Kecil. juga. Oke, mungkin habis ini kita langsung bahas aja. Jadi pastiin untuk kamu gak kemana-mana, cuma di Nine Acoustic. Let's play 99ers. Itu dia Kembali. lagu terbaru dari album You Know Ya. Betul, Kembali Kecil. Yang jadi main tracknya juga yang tadi Betul. udah kita bahas juga. Tentang apa yang udah kita dapetin kalau misalnya kita pas masih kecil. Masih kecil, gitu. bener. Tapi emang sih lagunya se-easy going itu, Betul. terus kalaupun misalnya mau dipakai sing along juga enak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kamu baca liriknya ya 99ers itu kayak oh iya ya gitu. Banyak banget yang bikin kayak oh iya ya gitu. Dulu tuh kayak oh kita waktu kecil enjoy banget gitu, nggak mikirin kayak abis ini ngapain ya, oh pencapaian gue cuma sampai sini ya, Betul. gak ada banget pikiran kayak gitu kan. Abis Jadi ini kayak mau apa enjoy. lagi, nggak ada ya. Bener. Mau jajan tinggal minta duit. Betul. Sekarang agak repot ya Nek. Repot. Betul. Tapi berarti pas penulisan lagu ini ngalir aja berarti ya Nuk ya? Nggak sengalir itu Nggak jujur sengalir pas itu. lagu ini, karena aku kan jadi ini tuh intinya rangkuman masa kecil kan. Jadi kayak aku awalnya tuh mikir gimana caranya dalam satu lagu tuh bisa merangkum banyak hal di masa kecil yang semua orang tuh bisa kayak oh iya ya bener juga, kayak oh iya aku kangen masa-masa ini nih gitu. Jadi pada saat itu aku buat kayak 2 opsi lirik. Oh, Di bagian bridge ada 2 opsi, terus juga di bagian verse-nya baitnya itu ada 2 opsi juga. Cuman yang memang sama itu bagian refnya, yang hidup tanpa masalah itu sama. Dan pada saat itu memang aku mikir kayak problemnya awal tuh keringat, ada lirik keringat bahagia di sekolah gitu. Itu kan kayak awalnya mikir apakah itu terlalu cetek ya, maksudnya bahasanya terlalu sederhana banget. Cuman aku setelah discuss lagi pada saat itu aku sadar bahwa kayak ya itu momen-momen sederhana yang detail itu memang ya yang kita rindukan. Maksudnya kan kita keringatan tapi kita seneng gitu loh. Dan itu juga maksudnya itu salah satu momen. Kalau sekarang kan kita keringatan kita stres tipes gitu kan. Betul. Betul. Jadi terlalu itu sih nyata. paling Iya. yang aku tangkap gitu. Tapi aku penasaran banget, option yang gak dirilis itu Iya. apa sih kalimatnya? Kalimatnya masih inget Ingat gak? gak? Tar ya. Ada di HP lagi, sepertinya ada di HP. Jadi kayak Apa atau maknanya, intinya? garis besarnya deh Garis gitu. besarnya. kalau baitnya itu kalau nggak salah
Kembali teringat masa-masa yang indah. Di balik teringat aku lupa lagi. Pokoknya ada kata-kata kayak melihat dunia. Ketika dunia terlihat seakan megah. Itu. Jadi kayak kita kan pas kecil pasti amazed pada banyak hal kan. Jadi kayak kita ngeliat sederhananya gedung tinggi kayak, tinggi nih banyak kacanya, terus lihat lampu-lampu, lihat mobil-mobil, lihat apapun itu kita ngerasa kayak semua itu keren banget gitu. Jadi kayak aku menangkap bahwa pas kecil kita melihat ya dunia ini megah, masih dengan kata masih megah. Karena pas dewasa kita nganggap ya udah dunia tempat kita bertahan hidup, bukan sesuatu yang spesial gitu. Jadi itu opsinya pada saat itu tuh. Cuman pas di itu lagi kayak terlalu sadis deh gitu. Jadi kayak kita ganti. Kayaknya terlalu deh. Terlalu nyata deh kayaknya ya. Karena dulu kan kita pas waktu kecil tuh masih suka kayak pengen deh jadi orang dewasa gitu. Pengen deh kerja, pengen deh punya uang sendiri gitu. Mungkin itu yang dimaksud sama Nuka ya dari kayak maksudnya kita menganggap bener-bener pas kecil kita nganggap jadi dewasa tuh pasti penuh dengan kebebasan, kita ngapa-ngapain bisa sendiri, beli apa aja bisa, nggak dikekang, kita nggak perlu izin orang tua segala macam. Cuman ya faktanya pas dewasa kebalik pasti, pas dewasa kita ngerasa jadi anak kecil tuh jauh lebih bebas. Meskipun kita nggak bisa beli apa-apa tapi kita bisa ngelakuin apa-apa gitu. Jadi kayak itu sih rasa yang plot twistnya sebenarnya di situnya. Bener gitu. Lagi. Tapi gue jadi penasaran. Fase dewasa yang udah Nuka lewatin itu bentuknya seperti apa? Apa ya? Mungkin yang lebih awal tuh kayak menyadari bahwa pertemanan yang sedikit itu nggak masalah. Betul. Bener. Lucu, itu 100% bener. Soalnya, akurat sih. Akurat sih 100%. Sekali yang gitu ya. Penelitian dong itu. Soalnya aku dulu selalu membandingkan diriku sama kakakku. Kakakku kebetulan dia cowok dan range umurnya cuma setahun kan. Jadi aku tuh setahunnya kakakku gitu, dan aku selalu melihat dia sangat-sangat aktif dan temannya tuh ada di mana-mana. Di SMP dia bisa punya teman hampir satu sekolah tuh tahu dia siapa dan kenal dengan baik, dan dia punya teman di luar SMP pun, bahkan teman yang SMA-nya pun pas SMP dia ada gitu. Dan berlaku juga pas SMA, tapi aku selalu berteman dengan yang di kelas aku doang. Tapi nggak mau tuh keluar-keluar. Bukan nggak mau, kayak aku ngerasa waktu itu udah mencoba tapi kayak entah kenapa ada sinyal yang bilang kayaknya nggak cocok. Maksudnya kayak entah aku yang terlalu mencoba banget atau memang nggak aja berteman dengan baiknya gitu. Cuman aku ngerasa, dan itu terjadi SMA juga. SMA temanku ya teman kelas gitu. Cuman memang kita setiap kali ada kegiatan, setiap kali main, setiap kali ketemu tuh bener-bener yang solid banget gitu. Dan aku ngerasa meskipun temanku bisa terhitung jari, tapi selama kita senang dan kita bisa saling support satu sama lain, ya nggak masalah. Dan itu pun sampai berlaku sampai sekarang gitu. Setuju. Benar. Jadi lebih ke kayak ya udah kalau misalnya mau kenalan ya hanya sekedar kenal aja gitu. Tapi kalau misalnya temenan untuk kayak main bareng kesana kesini bareng tuh kayak gue nggak tahu deh bisa nambah teman lagi atau enggak. bukan karena sombong, bukan karena apa, tapi karena guanya juga udah mulai capek untuk ngulangin cerita yang gue memperkenalkan diri ke orang baru gitu dari nol lagi, terus mungkin dengan kebiasaan belum lagi mungkin dengan kayak ada hal-hal yang kayak ya gue gini gitu kan. Kalau misalnya mulai lagi kan kayak hehe gitu. Ada hehe gitu, ada canggungnya. Bahkan aku bisa dibilang aku tuh sebenarnya kalau ditanya punya sahabat atau enggak, aku bisa jawab aku nggak punya sahabat. Tapi aku sudah menganggap teman itu satu level dengan sahabat. Karena semua orang aku nggak bisa anggap teman. Karena kayak menurut aku teman itu udah sesuatu yang dalam, udah yang sesuatu yang spesial gitu. Jadi kayak menurut aku ya teman sama sahabat tuh levelnya sama. Nah orang yang kita cuma kenal aja itu aku belum bisa sebut teman. Karena kan pasti dia juga nganggap kita ya mungkin ya cuma kenal sebagai kenalan doang gitu. Tapi kecuali beda kalau kayak Senadika itu teman. Karena aku emang sudah kenal personalnya segala macam, dan juga nggak semua orang bisa kita anggap teman meskipun ataupun sampai level sahabat tuh menurut aku
Kalau di ya. kamusku ya, sahabat itu sepertinya tidak ada. Karena aku menganggap teman itu sudah level yang paling tinggi. ya. Oh, oke. Iya, paham. Tapi nih sambil ngobrolin tentang si lagu Kembali Kecil ya, aku sebenarnya ada Sobat Nuka yang dari tadi pagi udah nge-DM ke Instagramnya Play 99ers dan dia sebenarnya punya pertanyaan buat Nuka gitu. Kata dia nih ya, di lagu Kembali Kecil ada lirik, bisakah ku merasakan yang dulu sempat kurasa. Nah berdasarkan versi Nuka pengen mengulang part masa kecil seperti apa dan apa harapan yang Nuka taruh sebetulnya lewat lagu Kembali Kecil itu. Terima kasih katanya gitu. Sama-sama. Apa tuh yang pengen diulang lagi pas apa masih yang kecil? Sebenarnya kalau berbicara tentang kegiatan atau hal-hal ya ada banyak banget ya. Maksudnya let's say di masa-masa SD tuh ada banyak banget hal yang aku kangen, kayak misalkan selalu abis pulang sekolah tuh selalu main kejar-kejaran, lari-larian, terus kita selalu menjadikan segala barang tuh menjadi bola. Dan juga kayak dulu pas SD tuh ada kelas tari dan menurutku tuh seru banget kelas tarinya, kelas tari daerah gitu. Tari daerah. Berarti kamu bisa nari, Nuka? Ya tari bocah kayak gimana sih, maksudnya kayak tari bocah dikasih selendang gitu, maksudnya yang gerakannya nggak susah-susah lah gitu. Cuman memang menurut aku itu seru karena kita ngelakuinnya sekelas semua. Bareng-bareng semua. Dan ya tahu cowok kayak gimana dong. Betul. Maksudnya kan ya bercanda segala. Nah itulah yang keplak aku. sana keplak sini tuh Nah ya. itu dia, maksudnya kayak, nah dulu jadi kelas 4 sama kelas 3, 4, 5 itu dulu pas masaku di depannya tuh aula banget dan aulanya tuh indoor. Nah jadi pas kelasnya seni itu kita tinggal nyebrang. buka sepatu pakai kaos kaki, nyebrang pakai ini selendang. Nah pas gurunya belum datang kita main selepet-selepetan tuh. Nah jadi kayak itu yang itu seru tuh di situnya gitu. Jadi itu sih kangennya gitu. Itu kelas SD berarti. SD ya. Kalau zaman-zaman SMP ada SMP. bandelnya semakin meningkat kan? SMP tuh Makin besar. sebenarnya paling masih ada hubungan sama bola sih. Maksudnya kayak pas SMP tuh kan dulu malah lapangan upacara itu bisa jadi lapangan futsal. Ya kan, jadi kayak ini tiang terus kanan kiri gawang gitu. Nah terus tiap kali ada jam kosong selalu keluar buat main ke situ di lapangan itu. Nah itu kita waktu itu nggak peduli ketahuan apa enggak, yang penting main aja gitu. Dan pada saat itu jadi pada saat hari-hari yang kita tunggu adalah hari penjas. Cuman sebelum penjas itu adalah hari jam pelajaran gamelan, kesenian juga. Cuman pada saat itu gamelan. Kan gamelan tuh harus ada sejam atau 2 jam kan. Nah biasanya bapaknya tuh cuma ngasih tugas setengah jam maksimal sejam. Jadi sejamnya tuh kosong, habis itu olahraga. Nah kita memanfaatkan waktu sejam kosong itu ini main bola terus gitu. Jadi pas kita pelajaran olahraga kita udah capek kan, udah kita ngakuin seadanya. Nah terus pas pelajaran olahraga selesainya juga cuma sejam, ada sejam lagi kita main bola lagi. Gitu. Hobi-hobi main bola nih Nuka. Jadi emang kayak hobi main bola, bukan jadi pemain bola aja dong. Tapi sayang juga ya, suara bagus ya. Nah pada saat itu lagi aktif juga ikut lomba itu kayak FLS 2N. Jadi emang aku agak takut sebenarnya kan, soalnya waktu dulu pas kecil kan aku lari banyak banget jatuh luka kan. Jadi kayak aku sedikit menjaga badanku aja. Jadi kalau main bola tuh lari tapi nggak yang sampai kasar banget gitu. Benar-benar nggak sampai yang tapi biasanya laki kan kalau main bola tuh ini sana sini kan. Sliding sana ada yang gitu ya. Nah, cuman bagusnya adalah kita ada tugas masing-masing gitu. Ada yang emang tugasnya kita main serius, ada yang dia tugasnya buat demolisher, jadi siapapun yang ribut dia yang maju gitu. Kita ada tag timnya gitu. Seru banget nih kayaknya sekolahan Circle-nya ya. di mana sih? Oh, sekolah seru ya. Seru dah. Circle-nya seru ya. Kayak ya kita tahu lah, kita bagi job desk aja gitu loh. Dari kecil sudah ditanami ya itu ya, bagi job desk. Job desk bener, sejak SMP tuh. Gitu, seru ya ternyata ya. Bener. Kalau SMA ada nggak Nuka yang memorable juga? Atau mungkin udah semakin sadar? SMA ini kayaknya nggak seaktif di SD sama SMP, cuman memang
banyak SMA tuh banyak kegiatan di sekolah sih. Jadi tapi kegiatannya tuh kayak yang berbarengan dengan teman-teman di kelas juga. Jadi kayak waktu itu ada apa ya? Ada yang pramuka tuh, yang pertama kita masuk tuh apa namanya? Yang kayak kita camping 2 hari apa 3 hari di luar. Apa ya? Persami. Ya kayak persami gitu. Jadi jadi kayak persami itu jadi kita dibawa keluar, terus nanti di luar tuh yang ngurusin kakak-kakak pramuka. Terus kita suruh ngelakuin apa aja, kadang ada yang suruh makan aneh-aneh yang kayak gitu. Oh iya benar. Cuman pas itu aku berhalangan hadir. Oke, nggak datang. Nah terus kan terus akhirnya besok ya pas pramuka aku dipanggil keluar dong. Oke. Nah terus di SMA itu ada satu yang aku agak takut karena aku ngebayanginnya ada aneh-aneh kan. Jadi ada namanya tuh aku lupa apa ya. Jadi kayak kita tuh dimasukin di satu kelasnya tuh jendela tutup koran semua, terus kita dimarahin sama senior. Cerit malam. Bukan. Ada. Iya, bagian dari ospek kan sebenarnya. Jadi ospek tapi versi pramuka. Tapi kita kayak dimarahin. Iya. Cuman pada saat itu pas aku dipanggil, Nukas, kamu dipanggil nih kakak kelas di pramuka gitu. Aku pas keluar tuh aku udah duk Iya, gitu apa kan. nih mau diapain Terus kan akhirnya gitu. Aku lihat ruangan yang ditutupin nih. Yang kayak aku tahu pasti pas dimarahin tuh kayak bakal dimarahin, bentak-bentak gitu. Dan terus aku dibawa keluar malah. Aku didudukin di taman, terus dia ngajak ngobrol kayak Ngajak ngobrol kayak kamu kemarin nggak ikut ini ya gitu. Kemana? Oh iya kak gitu. Kemana? Kenapa gitu? Oh iya karena ada ini. Aku juga nggak tahu ya sih. Mungkin itu adalah efek karena orang ini kayaknya kenal kakakku. Nah kakakku itu kayak seniornya emang dia, enggak atau teman satu umur, cuman emang kayak ya hampir satu SMA tuh kayak tahu dia siapa gitu, tahu kakakku siapa. Jadi kayak kayaknya nggak enak marahin. Aku juga nggak enak kalau nggak dihukum gitu. Kalau Jadi nggak kayak dihukum. ya terus saya akhirnya dibilangin kan, kamu nggak ikut ini ya? Iya kak, soalnya kemarin nggak bisa gini. Terus aja, oh ya udah balik ke kelas gitu. Terus aku mikir, hah gitu doang. Terus akhirnya kayak, Terus apa yang lu bilang kemarin katanya? jadi kayak Cerita-cerita pas marah-marah masuk gitu. akhirnya ya udah nggak itu lagi. Nah tapi temanku pas aku masuk di itu keluar, temanku udah bilang kayak, ayo Nuk siap-siap dimarahin segala macam gitu. Jadi emang soalnya semua orang yang nggak ikut persami itu dipanggil ke situ terus dimarahin. Dimarahin. Gitu jadi kayak ya itu adalah salah satu hal yang cukup deg-degan di awal SMA. Iya bener sih. Cuman alhamdulillah tidak apa-apa. Tidak apa-apa, nggak Tidak diapa-apain apa-apa. ternyata Iya. ya, ditanya doang. Soalnya kakak-kakak yang marah-marahin Nukanya sekarang minta fallback ke Nuka ya. Jadi followersnya Nuka. Jadi followersnya Nuka. Dulu tuh kamu yang suka dimarah-marahin sama aku, tahu. Mohon maaf ya. Nuka boleh minta fallbacknya. Oh, heboh. Iya. Oke. Baru track pertama ya, main tracknya panjang kita bahas nih ya bener. kan. Single keduanya berarti yang Sang Ratu. Sang Ratu. Oke, tentang merayakan orang yang disayang, tentang meratukan seseorang itu. ini gitu. Tapi sebenarnya itu buat siapa sih, Nuk? Itu buat Ratu. Aku juga gak tahu. Iya. Aku juga gak tahu. Lu lihat mereka udah pada saat aku. Geleng-geleng Oh, gitu tapi kan. yang mau aku garis bawahi adalah Ratu di lagu Sang Ratu tuh nggak harus cowok ke cewek ya. Yes. Jadi cewek ke cowok pun bisa. Tapi aku karena aku cowok jadi aku mengatasnamakannya Ratu. Ratu. Intinya Ratu itu adalah dia yang orang yang emang kamu anggap istimewa, kamu sayang dan aku harap kamu bisa merayakan dia sebegitu hebatnya gitu. Denger ya cowok-cowok di luar sana. Pacar gue denger ya. Langsung ya kita kasih notes ya, tolong gitu. Aduh di record lagi. Gak apa-apa bentar lagi tayang kan kita. Jangan di-cut ya. kurang ajar. Tapi dengerin ya. Nuka. Iya. Emang sebenarnya sebagai seorang cewek tuh harus sebagai seorang cowok tuh harus memperlakukan cewek seperti apa? Nah itu aku nggak tahu. Menurut Nuka. Menurut tahu. Nuka aja. Menurut Nuka aja. Jujur aku nggak tahu. Jadi maksudnya aku kan kalau buat lagu Asmara tuh pasti aku mengimajinasi kan. Gitu. Jadi apa yang menurut aku itu sudah bagus, aku taruh di situ gitu. Jadi menurut aku kayak merayakan tuh pandanganku saat ini ya. Dibuat selama kita bisa ngebuat dia ketawa, seneng.
dengan segala hal apapun. Let's say kita nggak mesti ngobrolin tentang uang atau apapun, kayak kita berbuat hal yang konyol aja atau kita pergi kemana terus kita ngelakuin hal random selama dia suka dan seneng. Menurutku itu udah cukup merayakan gitu. Jadi kayak kita senang dengan kehadiran dia di hidup kita merayakan setiap momennya sama dia tuh benar-benar yang berarti banget. Gitu. Jadi menurut aku itu udah di tahap merayakan gitu. Tapi mungkin ada beberapa case dari teman-teman Nuka ya. Gue juga nggak tahu ya. Case-nya Samuel Cipta gimana, Maka Tama gimana gitu, kita nggak ada yang tahu. Tapi menurut Nuka nih, cowok red flag, bentuk cowok red flag itu tuh seperti apa? Dari Nuka yang cowok juga ya? Iya, dari Nuka yang cowok juga nih. Lu pernah ngelihat temen lu ngapain cewek misalnya? Maksudnya dalam artian kayak marahin cewek di depan orang gitu kan. Ninggalin, ngeghosting misalnya. Agak, malah jangan ketawa dulu. Red flag ya? Tapi versi Nuka, karena kalau misalnya kita versi cewek pasti akan banyak ya listnya gitu ya. Lu itu. Apa ya? Apa? Aku nggak tahu lagi, soalnya kalau yang aku baca di sosial media, red flag-nya tuh kayak terlalu udah kritis gitu loh. Maksudnya kayak red flag yang emang dia sampai nyakitin atau main fisik atau mungkin verbal segala macam, itu mungkin bukan red flag, itu emang udah buruk gitu. Udah buruk, betul. Cuman kalau red flag yang masih tipis-tipis tuh jujur aku nggak tahu. Cuman menurut aku seorang manusia yang red flag itu adalah penekanan tuh tadi ya. manusia ya, ini jadi flag, semua jenis kelamin ya. Jadi menurut aku selama dia udah melakukan sesuatu atau dia sudah, saya kalau asmara dia sudah memulai hubungan, cuman kayak dia tidak tahu harus membawa hubungan untuk kemana, atau bahasanya tuh kayak ya udah jalanin dulu aja gitu. Terus kayak ada ini, jadi aku baru ingat gini karena dengan kalimat yang jalanin dulu aja dan dia nggak tahu mau bawa hubungan kemana, aku kurang paham sama orang yang ngomong nggak bisa pisah sama orang karena sama-sama sakit. Jadi kalau tetap sama orang itu dia sakit, tapi kalau pisah lebih sakit lagi. Nah, menurut aku itu adalah sebuah tingkat kecerdasan yang sangat minim. Betul. Maksudku kayak setuju. Oke, kalau udah sakit, kalau misalkan sama orang itu sakit, ya lu cari obatnya gitu nggak sih? itu kan soalnya kayak nggak ada jalan keluarnya kan gitu. Maksudnya kita sama orang A sakit, tapi kalau pisah sama A juga lebih sakit gitu. Nah terus dia harus ngapain? Maksudnya, nah pas kita sampai di tahap itu pun itu menurutku udah zonk sih. Maksudnya kayak kita harusnya sebelum sadar kita di tahap itu kita udah harus mundur aja gitu, menurutku. Nah itu lagunya Jalan Keluar tuh kayak gitu kan. Itu. Kan lebih bagus pendidikan lu daripada gua sih, Dok. Ini yang penyiar siapa sih? Karena kalau seperti ini kita bisa menjelasin per tracknya tuh sejam Kak, gitu. Nyambung. Jadi mending disambung-sambung gitu kan. Itu. Karena kemanapun kita berjalan itu harus selalu ada jalan keluarnya, apapun masalahnya, apapun keadaannya. Benar. Begitu, tapi gue suka banget sama jalan keluar. Nah sampai kalau misalkan hubungannya nggak mau berakhir seperti lagu Jalan Keluar, maka melakukannya harus dengan pelan-pelan. Gitu. Betul. Dan setuju. Empat kan, nanti udah kayak gitu tuh, ya udah pelan-pelan mengenalkan dia, udah pelan-pelan juga tahu nih seluk-beluknya seperti apa gitu. Bahkan nanti suatu hari bersamamu aja itu nggak bisa disambungin Kak. Nggak bisa disambungin. Lagu itu tuh paling gelap. Aku dari tadi juga mikir gitu. Kan ini kita lagi ngomongin jalan hubungan pelan-pelan. Nah satu hari bersamamu tuh kan lagu tergelap di album ya. Jadi kalau kita sambung ke sana tuh kayak anjlok gitu. Nggak bisa berarti. Susah ya. Mungkin Itu kita bahas sendiri. Sebelum jalan keluar kayaknya itu dulu ya. Kan dari enggak sih. enggak. Jadi posisinya ada di mana nih? Jadi gini ya.
Kalau kita bahagia itu kan pasti romansa. Sampai kita tua, Iya. masa ini nanti dan masa indah lainnya tuh kita satu tahta paling Satu atas. tahta, oke. Kita anggap nih yang level bahagia, happy ending, Bahagia, romansa. happy-nya, Terus yang oke. kedua itu adalah fase mengenal diri sendiri atau tentang diri sendiri. Iya, oke. Pelan-pelan mengenal lebih jauh sama kembali kecil, di mana Kembali kita kecil, memang yes. fokus untuk diri sendiri dulu. Oke. Nah, fase agak terpuruknya itu adalah di jalan keluar. Jalan keluar. Oh sorry, tadi di atas sang ratu juga. Sang Ratu, oh ya di atas. Jalan keluar. mungkin ya. Di bawahnya jalan keluar, yang paling dalam itu ada satu hari bersamamu. Oh. Gitu. Iya, iya. Jadi iya, tahta iya. tertinggi Tahta. kegalauan Nuka tuh ada di satu hari Satu Hari Satu bersama. hari Bersamamu. bersamamu di situ. Gitu. Jadi ada 3 fase kehidupan di dalam album Ya. ini. Betul. 3. 3. Nggak mau nambah. 4. 4. Jalan kelam keluar banget. sendiri. Jalan keluar Jalan keluar sendiri. sendiri, satu hari bersamamu sendiri. Sama, nah itu Oh yang dia kelam mentok banget. tuh mentok, Mentok. nggak bisa tuh disatuin nama yang lain mentok tuh nggak bisa. Mentok, nggak bisa. Mentok, ya. mentok, nggak Oh, bisa gitu. karena sedark itu. Iya. Tapi dari berarti total 8 Delapan. lagu, ya. 8 lagu yang udah dirilis di album You Know ya, yang paling kayak nih gue banget nih. Itu yang mana? Oh semuanya dong. Semuanya dong. Yang nulis. Harus semuanya. Yes, yang Ada nulis. semuanya. Soalnya aku ngerasa aku juga nggak apa-apa kalau kalian nggak dengerin semua lagunya. Tapi aku percaya bahwa setiap momen tuh ada lagunya. Itu. Gitu. Jadi kayak pas kita sedih nggak mungkin dong kita dengerin Kembali Kecil. Iya, benar. Atau pas kita lagi patah hati kita nggak mungkin dengerin Sang Ratu dong. Gitu. Iya. Jadi kayak ya dengarkan lagu sesuai kriteria Pasangan. perasaan. Ya. Beda dong. Bukan ya. Kriteria masalah hidup kamu, Nah, iya, nah itu itu. dia. Setiap momen ada lagunya, Ya. setiap orang juga ada lagunya biasanya. Gitu. Lagi senang dengerin apa nih sama pasangannya. Nah. Dan biasanya setelah putus lagu itu yang paling dibenci. Biasanya. Makanya jangan naruh orang di lagu. Oh iya betul. Setiap lagu ada orangnya tapi jangan naruh orang di lagu gitu. Iya. Oke. Yang paling ribet proses pembuatannya. Nulisnya deh, kan Nuka nulis sendiri nih. Nulis, Tapi di luar lagu-lagu yang udah dirilis ya. Sang Ratu kayaknya. Sang Ratu, Ya. kenapa? Sang Ratu tuh sebenarnya pada beberapa saat sebelum akhirnya ditetapkan itu, aku masih belum yakin sama liriknya. Saya tuh sebenarnya tuh lirik sampel yang aku buat cuma sekilas untuk mengisi vokalnya doang pada saat buat musiknya itu. Oh. Jadi kayak oke. pas buat itu aku kayak ngisi yang ada di otak doang, Di otak, aku tulis terus udah aku nyanyiin supaya sampelnya tuh ada Ada bunyinya, dulu, ada suaranya. Nah, ternyata pas aku sampai hari H rekaman, aku udah nyantol sama kata-katanya. Oh. Jadi kayak, tapi aku merasa kayaknya ada yang lebih bagus deh, maksudnya kayak ada yang lebih proper untuk disampaikan gitu. Akhirnya aku cuma bisa ganti 1 atau 2 kata dan yang lain tuh sama semua. Jadi aku ngerasa kayak itu keraguanku tuh pada saat itu masih berpikir, iya benar nggak ya kayak gini? Tapi pas sudah dirilis masih ada ragunya atau gimana? Enggak. Enggak, udah Soalnya hilang. akhirnya Enggak, gimana tuh Akhirnya udah- lagunya tuh gimana? akhirnya aku sudah salaman sama kayak maksudnya kayak ya udah kalau ini ya udah ini aku udah yakin Udah gitu. yakin. Jadi semua keraguanku tuh benar-benar sebelum selesai rekaman. Jadi pas rekaman tuh harus sudah paten gitu. Paten. Oh, jadi pas beres rekaman tuh kayak, ih ternyata bagus juga ya single gua gitu. Loh, ini kan awalnya sampel doang. Diseriusin keren juga gitu. Itu sampel lagu ke yang 1000 berapa di voice note handphone Nuka. Oh, aku tuh sebenarnya bukan orang yang suka nulis lagu tau. Oh. Maksudnya nggak yang sebanyak itu. Jadi aku nulis lagu berdasarkan momen dan moodku. Oh, tapi drafting gitu ada kan? Ada, cuman kebanyakan cuma kata-kata, cuma notasi yang menurut aku kalau dijadiin lagu tuh sedikit Oke susah nih. nyambunginnya gitu. Jadi kayak, nah kadang kalau aku buat lagu itu udah satu full, nggak ada yang pisah-pisah jadi Iya. gitu. Jadi notesku tuh banyaknya kayak satu kalimat, satu baris, tapi nggak ada lanjutannya gitu.
Jadi kalau lagi nemuin di otak, kalimat ini bagus tulis dulu gitu. Tulis dulu, ya. Siapa tahu bisa jadi Pelengkap premis lagu Benar, ya. gitu. Oh, Gitu ya ternyata. musisi bikin lagu ya? Iya gitu musisi, udah kita mah jangan lah. Jangan gak nyampe, otak kita ke sana gak nyampe. Udah kita mah Neng. jangan lah, biarin Nuka aja. Betul. Nuka ada niatan buat ini gak sih showcase gitu untuk album Yunoya Tour misalnya? Sejauh ini sih belum kepikiran, tapi Soalnya kita berharap udah ada niat buat nonton Nuka. Kita niat nontonnya udah ada gitu. berharapnya sih semoga ada ya, maksudnya karena juga kalau aku memang fokusnya tuh memperkenalkan lagu-lagunya dulu, maksudnya kan sekarang lagi ada di Bandung, jadi aku juga apalagi ntar malam ada main gitu, jadi cukup senang untuk bisa memperdengarkan teman-teman yang ada di Bandung lagu-lagunya. Yes. Dan juga kalau untuk tahap showcase sepertinya memang harus dibahas secara tim karena kan aku juga belum 100% kebayang nanti konsepnya kayak gimana atau lagunya akan dibuat seperti apa gitu, karena jujur pas selama mendekati hari album rilis ini agak pusing aku. Jadi kayak maksudnya Pusingnya tuh kenapa? Jadi aku nggak nervous, cuman pusing kayak kira-kira aku harus ngapain ya, harus buat apa, harus Abis ini. apa ya gitu. Jadi iya, kayak iya. jadi harus Lebih keep ke up belum punya kebayang sih, ya. bener. Kalau musik video ada rencana lanjut. Musik video itu pertama kayaknya kembali kecil dulu. Itu mungkin Desember ini kalau nggak Januari paling ya. Itu akan dibuat. Benar. Akan dibikin. Ya. Oke, karena kalau lirik video kan tadi hari ini juga ada yang baru. Ya ada ya. naik. Jadi lirik video itu nantinya bakal per minggu bakal rilis satu gitu. Oh, I Oke. see. Tapi karena kembali kecil itu main tracknya akan diduluin untuk Diduluin musik berarti. videonya, benar ya. Oke, Gitu. I see. Kita berdoa saja semoga lancar-lancar untuk penggarapan Amin. musik Amin. videonya. Terus nanti Amin. tiba-tiba tour ya kan, Betul. showcase di Bandung. Bener. Seru banget ya, nanti kita nyanyi-nyanyi bareng ya. Betul. Sobi-sobi Nuka. Iya. Ketua kapten kan gue. udah se Sobi-sobi Nuka. gitu, udah sebesti itu. Parah. Tapi mungkin ada beberapa hal yang Nuka pengen sampaikan untuk 99ers yang lagi ngerasa kalau diri dia tuh kecil, diri dia itu nggak layak untuk siapapun. Karena kan sebenarnya album ini juga jadi salah satu fase pendewasaan Betul. Nuka. Apa yang pengen Nuka sampaikan? Untuk 99ers yang sedang menonton atau mendengarkan, apa ya? Mungkin sebenarnya setiap manusia itu memang ada tugasnya masing-masing. Betul. Let's say kita bahkan sampai detik ini pun pasti masih banyak yang nggak tahu kayak tugas kita apa sih hidup di dunia ini gitu. Kalaupun kita kadang ada di fase merasa kita kecil atau nggak berguna, itu kayak ya manusiawi lah. Maksudnya kan itu juga bagian dari hidup gitu. Cuman sebenarnya aku pernah nonton video, jadi dia ada, aku nggak tahu, jadi dia namanya tuh Gary V. Gary V dia tuh videonya dia ada ketemu sama orang, dia perempuan. Nah perempuan ini bilang ke Gary V kayak aku percaya suatu saat nanti aku akan menjadi orang. Gitu. Oke. Ya. Ha. Terus tapi dengan gestur badan yang benar-benar kayak agak apa ya? Aku nggak bilang panggil, dia kayak yang aktif, jadi kayak bercanda, tapi kesannya bercanda yang kayak dia udah lelah sama hidupnya gitu, kayak apa? Aku yakin kok suatu saat nanti aku bisa jadi orang. Terus ada si Gary V-nya tuh nenangin dia, terus dia bilang kamu lihat kamu lihat mata aku gitu. Kamu gak usah ngomong gitu, kamu sekarang tuh udah jadi orang. Jadi bukan apa, kamu gak perlu mengandang-andai suatu saat nanti, sekarang pun kamu sudah jadi orang. Masalahnya kamu yang gak percaya kalau kamu udah jadi orang gitu. Oh, balik lagi ke diri sendiri Betul. jadinya. Jadi pasti merasa kecil karena kita mendengarkan society terlalu sering. Betul. Kita Iya. mendengarkan orang terlalu banyak. Cuman betul. ketika kita bisa menaruh kendali itu di diri kita sendiri, mana yang mau kita dengar, mana yang mau kita jalanin, itu pasti kita juga akhirnya merasa kayak ya udah, emang
emang aku sudah menjadi seseorang kok, aku sudah melakukan banyak hal dan aku suka. Ini kekuatanku, ini kelemahanku, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan orang lain ngomong ya silahkan, itu bukan tugasku untuk menangkap omongan mereka semua gitu. Benar. Iya, betul. Jadi Makanya dengerin pelan-pelan ya, nanti Iya. Niners ya. Betul. Tolong dengerin karena si pelan-pelan. pelan-pelan ini tuh udah sering juga di request di Nanti Niners. Bener. Mantap. Selalu Tiap kita diputerin. siaran ya. Bener. Terus Betul. selama lagi muterin lagu terus gue mikir, ya ampun, deep banget ya. Tenang aja, main lu mau kemana sih buru-buru? Bener, Gitu loh, kayak hidup Nuka hanya tuh- sementara Ya. gitu loh. Ini anak suka nge-reminder orang gitu ya. Yang nge-reminder Nuka ada nggak? Loh, lagu ini Lagunya. sebenarnya tuh remind buat aku juga gitu. Oke, selamat ya Oke. jawaban, selamat ya pemirsa. Itu dia. Oke, sudah siap untuk bernyanyi? Sudah. Terima kasih banyak Terima kasih Nuka banyak. sudah Terima kasih datang. kembali.